Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rufita Deswi Mevriana, dari kelas PMIA semester 2, NIM 0017. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ilmu dakwah dalam perspektif ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang slide pertama, pengertian ontologi. Ontologi adalah ilmu tentang apa yang ada. Ontologi sendiri merupakan teori tentang eksistensi dan realitas. Oleh karena itu, ontologi adalah bagian dari metafisika dan berfungsi sebagai dasar untuk mempelajari alam dan memperoleh pengetahuan. Poin pertama, ada objek digunakan sebagai objek yang akan dikenali. Poin kedua, objek target ini disurvei secara terus-menerus mengenal breakpoint. 3. Ada alasan kenapa suatu benda selalu dipertanyakan. 4. Jawaban yang diterima akan diintegrasikan di dalam sistem terigrasi. Slide selanjutnya, pengertian epistemologi. Pemahaman epistemologi dalam tradisi keilmuan Islam. Setidaknya ada 3 bentuk epistemologi yang berkembang. 1. Epistemologi bayani. 2. Epistemologi irfani. Dan epistemologi burhani. Secara epistemologi bayani berarti deklarasi, pernyataan, resolusi. Bayani sebaliknya secara terminologi mengacu pada gagasan yang berasal dari teks ijma dan ijtihad. Slide yang selanjutnya, pengertian aksiologi. Pengertian aksiologi merupakan perpanjangan tangan dari bidang etika tradisional. Etika berfokus pada nilai-nilai moral, sedangkan epistemologi berkembang dengan berfokus pada semua jenis nilai. Dalam epistemologi tradisional, nilai diartikan sebagai baik dan buruk, namun dalam aksiologi nilai diartikan sebagai baik dan jahat, dalam arti etis, indah dan jelek, dalam arti estetika, dan lain-lain arti. Selanjutnya, ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama-tama perlu diperjelas pengertian dakwah sebagai ilmu. 2. Pengakuan akan plural sebagai hal yang perlu. Poin A, perbedaan budaya antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Yang B, adanya perbedaan beda dalam umat yang menciptakan komunitas Islam yang bersaing. Kenyataannya, komunitas lain di luar Islam seperti penganut kitab suci, musyrik, dan kafir. Yang ketiga, dakwah sebagai seruan, ajakan, dan komunikasi bersifat dialogis dan bukan monologi. Di sini dapat disimpulkan, landasan filsafat menjelaskan ilmu pengetahuan dapat kita lihat meliputi landasan ontologi, landasan epistemologi, dan landasan aksiomatik. Secara ontologi, kita dapat menyimpulkan bahwa ilmu dakwah mempelajari subjek manusia dalam konteks penyebaran ajaran Islam sepanjang hayat. Dakwah melalui epistemologi membantu kita. Dakwah didasari pada pemahaman esensial dan mendalam untuk menghindari konflik yang disebabkan oleh banyak sekolah di negara berkembang. Setelah membahas ontologi dan epistemologi dalam memahami Islam dakwah,
Yang terakhir adalah landasan epistemologi. Landasan epistemologi memungkinkan kita mengetahui nilai, makna, dan fungsi.